Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang toksikokinetik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi. Nah, toksikokinetik itu apa sih? Kalian pasti penasaran kan? Jangan skip-skip ya nontonnya. Tonton sampai habis. Pokok bahasan dari video kali ini yaitu mencakup tentang 4 hal. Yang pertama ada absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga metabolisme, dan yang keempat ada ekskresi. Dan di akhir video aku akan sedikit mereview jurnal penelitian seseorang. Sebelum kita masuk ke materi toksikokinetik ini, kita itu harus tahu dulu toksik itu apa sih? Kata racun atau toksik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata tok, di mana dalam bahasa Yunani berarti panah. Apabila zat kimia dikatakan beracun atau toksik, maka toksik dapat diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologis tertentu pada suatu organisme. Sifat toksik dari suatu senyawa ditentukan oleh dosis, konsentrasi racun di reseptor atau tempat kerja, sifat zat tersebut, kondisi bioorganisme atau sistem bioorganismenya itu sendiri. Pada umumnya, efek berbahaya timbul apabila interaksi antara zat kimia atau toksin atau zat aktif biologis dengan reseptornya. Fase antara zat kimia atau toksin dengan reseptor di dalam tubuh kita. Yang pertama itu ada fase eksposisi, yang kedua ada fase toksikokinetik, yang ketiga ada fase toksikodinamik. Fase eksposisi. Fase eksposisi merupakan kontak suatu organisme dengan zat asing atau xenobiotika. Pada umumnya, hanya dapat terjadi efek toksik atau farmakologi setelah xenobiotika terabsorpsi oleh organisme tersebut. Fase toksikokinetik. Setelah xenobiotik berada dalam ketersediaan farmasetik, di mana keadaan xenobiotik siap untuk diabsorpsi menuju aliran darah atau pembuluh limfe, maka xenobiotika tersebut akan bersama aliran darah atau limfe distribusikan ke seluruh tubuh dan tempat kerja toksik atau reseptor. Fase toksikodinamik. Interaksi antara toksin dengan reseptor atau tempat kerja toksik dan juga proses-proses yang terkait di mana pada akhirnya muncul efek toksik. Dan yang akan kita bahas sekarang yaitu fase toksikokinetik. Dalam fase toksikokinetik terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada absorpsi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada metabolisme, dan yang keempat ada ekskresi. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika atau toksin dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Toksin dapat terabsorpsi umumnya apabila berada dalam bentuk larut atau terdispersi molekular. Selanjutnya ada distribusi. Setelah xenobiotika mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Dari sistem sirkulasi sistemik, ia akan terdistribusi lebih jauh melewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Selanjutnya metabolisme. Xenobiotika yang masuk ke dalam tubuh akan diperlakukan oleh sistem enzim tubuh, sehingga senyawa tersebut mengalami perubahan struktur kimia dan pada akhirnya dapat diekskresi dari dalam tubuh. Proses biokimia yang dialami oleh xenobiotika dikenal dengan reaksi biotransformasi atau juga dikenal sebagai reaksi metabolisme. Biotransformasi atau metabolisme pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ lain seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, kelenjar susu, otot, kulit, atau di darah. Selanjutnya ekskresi. Setelah diabsorpsi dan didistribusikan di dalam tubuh, xenobiotika atau toksin dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin. Tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi toksin tertentu. Di samping itu ada juga jalur ekskresi seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamae.
Selanjutnya di sini aku akan sedikit mereview jurnal. Jurnal yang akan aku review berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Buah Okra terhadap Parameter Kadar SGOT dan SGPT serta Histopatologi Hepar Tikus Galur Westar. Ditulis oleh Maritza Nurfatwa, Journal of Pharmacology, volume 1 nomor 2 tahun 2018. Abstrak buah okra telah digunakan secara empiris dan dibuktikan secara ilmiah memiliki efek terhadap penurunan kadar glukosa dan kolesterol darah. Namun, belum ada penelitian mengenai toksisitas akut ekstrak buah okra terhadap kerusakan hepatosit. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efek toksisitas akut ekstrak buah okra terhadap parameter kerusakan hati, yaitu enzim SGOT dan SGPT, serta hasil histopatologi hati pada pemberian dosis bertingkat, yaitu 300 mg per kilo berat badan dosis 1, 2000 mg per kilo berat badan dosis 2, dan 5000 mg per kilo berat badan dosis 3 pada tikus putih betina Wistar. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna pada kadar SGOT maupun SGPT di antara semua kelompok maupun terjadi peningkatan kadar seiring peningkatan dosis uji. Histopatologi tidak menunjukkan kerusakan yang bermakna pada hepatosit. Pemberian ekstrak buah okra tidak memberikan efek toksik akut pada hepar. Metode penelitian yang pertama, pengolahan bahan. Buah okra diperoleh dari Argo Pertanian Kodrat Halim, Jakarta. Buah dicuci bersih, dirancang dan dilakukan pengeringan menggunakan oven. Dilakukan sortasi terhadap Simplicia kering lalu digiling untuk mendapatkan serbuk Simplicia. Yang kedua, pembuatan ekstrak etanol 70% buah okra dan penapisan fitokimia. Simplicia serbuk 500 gram dimaserasi dengan etanol 70% hingga teredam. Maserasi dilakukan selama 3 kali 24 jam. Filtrat hasil penyaringan dipekatkan dengan vakum rotary evaporator pada suhu tidak lebih dari 600 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental dikeringkan di atas waterbath sampai didapatkan ekstrak kental bebas pelarut. Penapisan fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, dan triterpenoid dari serbuk dan ekstrak kental. Uji toksisitas akut. Uji pendahuluan digunakan dari tingkatan fixed dose, yaitu 300, 2000, dan 5000 mg per kilo berat badan untuk melihat efek toksik. Apabila kematian tidak terjadi, maka dilanjutkan ke pengujian utama. Pada uji utama disiapkan 5 ekor hewan uji untuk tiap dosis. Kelompok normal diberikan pakan standar dan air ad libitum serta suspensi NaCMC 1%. Kelompok dosis uji 1, 2, dan 3 diberikan ekstrak etanol buah okra 300 mg per kilo berat badan, 2000 mg per kilo berat badan, dan 5000 mg per kilo berat badan yang disuspensikan dalam NaCMC 1% sebanyak 1 kali. Dilakukan pengamatan 24 jam. Setelah pemberian sediaan uji, apabila tidak ada kematian, pengamatan dilakukan selama 14 hari. Berikut ditampilkan tabel hasil penapisan fitokimia. Dari hasil penapisan fitokimia menunjukkan hasil yang positif untuk beberapa metabolit sekunder seperti yang ditunjukkan oleh tabel 1. Buah okra mengandung alfa-selulosa dan hemiselulosa berkaitan dengan aktivitasnya sebagai pengontrol kadar glukosa darah dan kolesterol darah. Buah okra memiliki kandungan alkaloid, flavonoid, tanin, polifenol, steroid, monoterpen dan sesquiterpen, dan quinon. Berikut ditunjukkan tabel pengukuran kadar SGOT dan SGPT. Pada tabel tersebut, peningkatan tidak berbeda bermakna. Setelah dilakukan analisis menggunakan SPSS, kadar normal SGOT tikus adalah 141 lebih kurang 67,4 U/L dan kadar normal SGPT tikus adalah 12,6 lebih kurang 4,40 U/L.
Hasil pemeriksaan histopatologi dan analisis statistik uji Kurkal-Wallis pada penelitian uji toksisitas akut oral tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan di antara kelompok baik pada kongesti sinusoid, nekrosis, degenerasi hidrofis, degenerasi lemak, ataupun pada infiltrasi sel radang. Pengamatan histopatologi organ hepar pada gambar 1 menunjukkan bahwa tidak terjadi efek toksik yang ditimbulkan oleh ekstrak etanol buah okra pada struktur sel dan jaringan organ pada semua kelompok hewan. Berikut merupakan keterangan nama-nama organ yang terdapat pada hepar tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak buah okra tidak memberikan efek toksik akut pada hepar tikus galur wistar. Segitu dulu ya guys video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum nonton video aku yang pertama yang tentang asas-asas umum toksikologi, nanti linknya akan aku taruh di description box. Dan kalau misalnya kalian kurang jelas sama review jurnal aku, kalian bisa baca sendiri jurnalnya, nanti linknya juga aku akan taruh di description box.